Jika Anda sudah berusia di atas 60 tahun dan masih mengonsumsi buah-buahan tertentu setiap hari, Anda mungkin tanpa sadar sedang menutup aliran darah Anda, melemahkan prostat, dan menguras energi Anda sedikit demi sedikit dalam setiap gigitan. Saya sudah melihat kasus seperti ini terlalu sering di klinik saya. Seorang pria datang dengan keluhan lelah, kesulitan dalam menjaga keintiman, atau harus bangun untuk buang air kecil 3 hingga 4 kali dalam semalam. Dia merasa sudah melakukan semua hal yang sehat, makan buah, berolahraga, dan meminum obat-obatannya. Namun apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa 4 buah yang umum yang mungkin saat ini sedang duduk manis di meja dapurnya secara diam-diam memperburuk segalanya. Nama saya adalah Dr. Siti Nurhayati. Saya adalah spesialis kesehatan lansia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam membantu orang dewasa yang lebih tua mendapatkan kembali kekuatan keintiman dan sirkulasi darah mereka secara alami. Dan hari ini saya di sini untuk meluruskan fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam mangkuk buah Anda. Anda lihat, masalahnya bukan hanya sekadar gula atau kalori. Masalah utamanya adalah bagaimana buah-buahan tertentu berinteraksi dengan obat-obatan Anda, hormon Anda, dan pembuluh darah Anda yang menua. Itulah sebabnya dalam pembahasan ini saya akan mengungkap 4 buah yang sebaiknya tidak Anda makan setelah usia 60 tahun dan 4 buah yang harus Anda pilih sebagai gantinya. Karena ketika Anda melakukan pertukaran sederhana ini, saya telah melihat energi pasien kembali dalam 7 hari, keintiman pulih dalam 2 minggu, dan kepercayaan diri terbangun kembali hanya dalam 1 bulan. Jadi tetaplah bersama saya karena apa yang akan saya bagikan bisa mengubah cara Anda makan dan merasa untuk sisa hidup Anda. Sebelum kita menyelami pertukaran buah yang kuat ini, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan saluran hidup bahagia di masa tua dan ketuk ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan lain yang dirancang khusus untuk para senior seperti Anda. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, ketik ya di kolom komentar. Jika tidak, ketik tidak, dan beritahu saya bagaimana saya bisa lebih mendukung perjalanan kesehatan Anda. Sekarang, setelah Anda memahami seberapa dalam buah yang benar dan salah dapat memengaruhi sirkulasi energi dan bahkan keintiman Anda, mari kita mulai dengan peringatan yang saya berikan kepada setiap pasien di atas 60 tahun. Ada 4 buah spesifik yang mungkin tampak tidak berbahaya bahkan sehat, tetapi begitu tubuh Anda mulai berubah seiring bertambahnya usia, buah-buahan ini dapat diam-diam menyabotase kemajuan Anda. Buah-buahan ini dapat memicu lonjakan gula darah Anda, mengganggu obat-obatan Anda, dan meradangkan pembuluh darah Anda tanpa Anda sadari. Jadi mari kita lihat lebih dekat 4 buah yang tidak boleh Anda makan setelah usia 60 tahun dan mengapa menyingkirkannya mungkin menjadi keputusan paling cerdas yang Anda buat tahun ini. Pertama, jeruk grapefruit, penghambat obat yang bisa merusak tubuh Anda. Saya masih ingat salah satu pasien saya, Pak Karto, seorang pensiunan guru SMA berusia 70-an. Dia datang ke klinik saya dengan perasaan frustrasi dan bingung. Dia makan sehat atau setidaknya begitu pikirnya. Setiap pagi dimulai dengan segelas besar jus jeruk grapefruit segar. Dia bangga dengan kebiasaan itu. Itu membuatnya merasa disiplin, seolah-olah dia melakukan sesuatu yang benar untuk jantungnya, tetapi energinya terus menurun. Kakinya terasa semakin berat dan tekanan darahnya meskipun sudah minum obat tetap tidak stabil dan membandel. Saat itulah saya mengajukan pertanyaan sederhana kepadanya, apakah Bapak mengonsumsi jeruk grapefruit? Matanya berbinar. Setiap pagi selama 20 tahun, katanya, dan saat itulah seluruh teka-teki mulai terpecahkan. Anda lihat, jeruk grapefruit bukan sekadar buah biasa. Buah ini mengandung senyawa yang disebut furanokumarin yang memblokir enzim hati kritis bernama CYP3A4. Enzim itu bertanggung jawab untuk memecah banyak obat, terutama yang diandalkan oleh orang dewasa yang lebih tua. Ketika enzim ini terblokir, obat-obatan Anda dapat menumpuk hingga tingkat yang sangat tinggi dalam aliran darah Anda, bukan hanya sedikit lebih kuat, tetapi bisa menjadi racun. Itu berarti sesuatu yang lugu seperti jeruk grapefruit dapat melipat gandakan efek obat tekanan darah Anda, statin, atau bahkan obat disfungsi ereksi. Saya telah melihatnya menyebabkan kelelahan ekstrem, pusing, kerusakan otot, dan dalam beberapa kasus langka bahkan rawat inap. Dan inilah jebakannya, efeknya tidak selalu langsung. Efeknya bisa halus pada awalnya. Anda mungkin hanya merasa lebih lelah dari biasanya, sedikit berkabut pikirannya. Mungkin jantung Anda berpacu di malam hari atau kaki Anda bengkak tanpa alasan yang jelas. Tetapi seiring waktu, satu gelas jus itu di pagi hari menjadi pemicu diam-diam di balik serangkaian komplikasi. Sekarang agar adil, jeruk grapefruit memang memiliki nutrisi vitamin C, antioksidan, serat, tetapi setelah usia 60 tahun risikonya jauh lebih besar daripada manfaatnya, terutama jika Anda sedang menjalani pengobatan. Kenyataannya adalah buah ini tidak seharusnya ada dalam diet sebagian besar lansia. Saya tahu ini membuat frustrasi.
Jeruk grapefruit sering diiklankan sebagai pilihan yang menyehatkan jantung, tetapi bagi tubuh yang menua dan resep obat yang kompleks itu bisa lebih menjadi bahaya daripada bantuan. Ketika saya meminta Pak Karto untuk menghilangkan jeruk grapefruit sepenuhnya, kami memantau kemajuannya selama 2 minggu. Perubahannya tidak dapat disangkal. Tekanan darahnya mulai stabil, energinya kembali, dan yang paling penting efek samping dari obat-obatannya berkurang. Dia menatap mata saya dan berkata, saya tidak akan pernah menduga jeruk itu melakukan ini pada saya. Itulah sebabnya saya selalu mendesak pasien saya untuk melihat lebih dekat pada makanan yang telah mereka percayai selama bertahun-tahun. Terkadang ini bukan tentang apa yang baru. Ini tentang mengenali bahwa tubuh Anda, hati Anda, hormon Anda semuanya berubah. Dan apa yang membantu Anda di usia 40 mungkin diam-diam menyakiti Anda di usia 70. Sekarang jika jeruk grapefruit mengejutkan Anda, tunggu sampai Anda mendengar yang berikutnya. Ini adalah buah yang diasosiasikan kebanyakan orang dengan anti penuaan dan anti peradangan. Namun bagi para lansia, buah ini mungkin melakukan hal yang justru sebaliknya, terutama jika menyangkut gula darah, nyeri sendi, dan performa di kamar tidur. Mari kita lihat. Kedua, ceri. Perangkap manis yang memicu peradangan dan gula. Saya tidak akan pernah melupakan Ibu Lina, seorang janda berusia 67 tahun yang datang menemui saya setelah berjuang dengan nyeri sendi yang konstan, kembung, dan apa yang dia sebut sebagai kelelahan misterius. Dia aktif, cerdas, dan sangat berkomitmen pada kesehatannya. Setiap malam dia makan segenggam ceri bersama teh herbalnya. Tetapi kebenarannya mengejutkannya dan mungkin juga mengejutkan Anda. Anda lihat, ceri sering dipasarkan sebagai salah satu buah super yang dikemas dengan antioksidan yang konon baik untuk sendi, jantung, dan kulit Anda. Dan ya, dalam jumlah sedang dan pada tahap kehidupan yang tepat mereka bisa memiliki manfaat. Tetapi setelah usia 60 tahun, terutama jika Anda berurusan dengan masalah gula darah, peradangan, atau masalah sirkulasi, ceri dapat dengan cepat menjadi bahaya tersembunyi. Inilah alasannya, kebanyakan orang tidak makan ceri yang baru dipetik dalam keadaan alaminya. Mereka membeli yang mengkilap dari toko swalayan, seringkali sudah dikemas sebelumnya, didinginkan selama berminggu-minggu, atau lebih buruk lagi dikeringkan atau dikalengkan dalam sirup. Dan bentuk-bentuk itu syarat dengan fruktosa dan glukosa. Gula alami memang, tetapi diproses dan terkonsentrasi sedemikian rupa sehingga tubuh Anda yang menua kesulitan menanganinya. Bahkan ceri segar memiliki dampak glikemik yang tinggi. Dan setelah usia 60 tahun, respons insulin Anda tidak seperti dulu lagi. Gula dalam ceri tidak hanya menaikkan glukosa darah Anda, itu menyalakan peradangan, terutama di area yang sudah mengalami stres seperti sendi, prostat, atau pembuluh darah Anda. Saya memiliki pasien yang dengan rajin memantau asupan karbohidrat mereka, berolahraga, dan bertanya-tanya mengapa jari-jari mereka masih bengkak atau mengapa energi mereka turun seperti jam kerja setiap sore. Dan dari waktu ke waktu, ceri adalah pelaku yang tidak diperiksa. Ketika saya meminta Ibu Lina untuk berhenti makan ceri hanya selama 10 hari dan menggantinya dengan pilihan buah rendah gula, hasilnya hampir seketika. Kekakuan sendinya berkurang. Dia berhenti merasakan penurunan energi di sore hari itu. Dan dia bahkan memperhatikan perutnya tidak kembung setelah makan malam. Apa yang membuatnya begitu emosional bukan hanya perubahan fisik. Itu adalah kesadaran bahwa sesuatu yang dia pikir baik untuknya diam-diam menahannya. Ini adalah beban emosional yang dibawa banyak lansia. Anda menghabiskan puluhan tahun membangun kebiasaan mendengarkan nasihat kesehatan yang mungkin pernah benar. Tetapi tubuh Anda sekarang memiliki cerita yang berbeda untuk diceritakan. Tubuh Anda lebih sensitif, lebih rentan terhadap lonjakan gula, lebih reaktif terhadap peradangan tersembunyi. Dan sayangnya, buah-buahan manis seperti ceri, terutama dalam bentuk kering, beku, atau olahan, dapat membajak kemajuan Anda tanpa peringatan. Saya selalu mengatakan setelah usia 60 tahun setiap gigitan harus bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Rasa manis yang Anda idamkan bisa datang dari sumber yang lebih cerdas yang menutrisi sirkulasi Anda dan mendukung hormon Anda daripada menyabotasenya. Dan berbicara tentang hal-hal yang menyabotase secara perlahan, ada buah lain yang tampaknya tidak berbahaya, bahkan sangat membantu. Faktanya ini seringkali menjadi hal pertama yang diraih orang ketika mereka ingin camilan cepat atau penambah energi. Tetapi apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa satu buah ini yang dimakan setiap hari oleh jutaan lansia mungkin diam-diam melelahkan jantung, membebani ginjal, dan melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Mari kita bicarakan selanjutnya. Ketiga, pisang. Kelebihan kalium yang menyakiti jantung Anda. Beberapa tahun yang lalu saya duduk di hadapan Pak Rudi, seorang kakek berusia 74 tahun dengan 5 cucu yang menatap mata saya dan berkata, "Dok, saya makan bersih jalan kaki setiap hari tapi saya masih merasa lelah dan tidak seimbang."
Jantung saya rasanya seperti berdetak melompat-lompat, dan kaki saya kram tanpa alasan. Dia tidak memiliki masalah medis besar di luar tekanan darah tinggi dan dia meminum obatnya sesuai resep. Saya memintanya untuk menjabarkan makanan khasnya dan di sanalah letaknya setiap pagi tanpa gagal sebuah pisang. Terkadang dua. Alasannya sama dengan yang saya dengar berulang kali. Pisang itu sehat kan? Sekarang pisang bukanlah penjahat. Mereka adalah makanan nyata yang penuh dengan nutrisi seperti kalium, vitamin B6, dan magnesium. Tetapi kuncinya di sini adalah konteks dan usia. Apa yang berhasil untuk atlet berusia 25 tahun mungkin tidak berhasil bagi seseorang yang menavigasi realitas ginjal yang menua, metabolisme yang melambat, dan sistem kardiovaskular yang lebih rapuh. Dalam kasus Pak Rudi dan dalam banyak kasus lain yang saya lihat, pisang melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Pisang adalah salah satu buah yang paling kaya kalium yang bisa Anda makan. Itu mungkin terdengar positif, terutama jika Anda pernah mendengar kalium membantu kram atau menurunkan tekanan darah. Tapi inilah masalahnya. Setelah usia 60 tahun ginjal Anda seringkali tidak dapat memproses kelebihan kalium secara efisien, terutama jika Anda menggunakan obat tekanan darah tertentu seperti penghambat ACE atau diuretik hemat kalium. Ketika kalium menumpuk dalam aliran darah, itu dapat memicu kondisi yang disebut hiperkalemia yang menyebabkan detak jantung tidak teratur, kelemahan otot, mati rasa, atau bahkan henti jantung dalam kasus ekstrem. Pak Rudi tidak dalam situasi darurat, tetapi gejalanya jelas merupakan tanda peringatan. Tubuhnya kelebihan beban dan berteriak meminta keseimbangan. Kami menghapus pisang harian itu, memperkenalkan buah pagi yang lebih rendah kalium, dan dalam 10 hari energinya mulai kembali. Palpitasi jantung berkurang, kram memudar, dan kelegaan di matanya memberitahu saya segalanya. Sulit untuk memberitahu seseorang bahwa sesuatu yang sesederhana dan semurni pisang mungkin tidak termasuk dalam diet mereka lagi, terutama ketika itu sudah menjadi bagian dari rutinitas mereka selama beberapa dekade. Tetapi kebenarannya adalah setelah usia 60 tahun, bahkan kebiasaan yang tampak paling sehat pun harus dipertimbangkan kembali melalui lensa tubuh Anda saat ini, bukan tubuh yang Anda miliki 20 tahun lalu. Saya memberitahu pasien saya ini bukan tentang ketakutan, ini tentang kesadaran. Ini tentang mendengarkan ritme baru tubuh Anda dan belajar memberinya makan dengan cara yang mendukung, bukan menekan organ vital Anda. Bagi banyak lansia, pisang hanyalah terlalu banyak hal baik, terutama jika dimakan setiap hari atau dipasangkan dengan obat-obatan yang sudah memengaruhi kadar kalium. Sekarang jika pisang mengejutkan Anda, tunggu sampai Anda mendengar tentang buah berikutnya. Ini sering dipasarkan sebagai camilan cerdas untuk orang dewasa yang lebih tua, mudah dikunyah, cepat dicerna, penuh serat. Tetapi apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa itu dapat diam-diam membebani sistem Anda dengan gula, sulfit, dan peradangan, semua hanya dalam satu genggaman. Mari kita ungkap buah terakhir yang harus Anda hindari setelah usia 60 tahun. Keempat, buah kering seperti kismis, kurma olahan, atau aprikot kering. Gula terkonsentrasi yang merusak sirkulasi. Suatu sore sepasang suami istri masuk ke klinik saya bersama-sama. Pak Tono dan Ibu Marni, keduanya berusia awal 70-an, menikah hampir 50 tahun. Mereka melakukan semuanya sebagai tim, dari jalan pagi hingga vitamin harian, dan mereka berdua sangat berkomitmen untuk menua dengan anggun. Tetapi Pak Tono sedang berjuang dengan sesuatu yang terlalu malu untuk dia katakan dengan lantang. Ibu Marnilah yang akhirnya membungkuk ke depan dan berkata, dia bukan dirinya lagi. Tidak ada energi, tidak bisa tidur, dan hal-hal di kamar tidur ya, semuanya telah berubah. Kami meninjau dietnya, pengobatan tingkat stres, tidak ada yang menonjol segera. Tetapi saat kami terus berbicara, satu detail kecil melekat pada saya. Setiap malam setelah makan malam, Pak Tono makan segenggam buah kering atau kismis, berpikir itu adalah camilan ringan dan sehat. Tampaknya lugu, bahkan bertanggung jawab. Tetapi pada kenyataannya itu kemungkinan besar adalah akar masalahnya. Buah kering mungkin berasal dari alam, tetapi apa jadinya setelah diproses jauh dari alami? Ketika Anda menghilangkan air dari buah, Anda tidak hanya menyusutkannya, Anda mengonsentrasikan gulanya, seringkali melipat gandakannya 3 atau 4 kali lipat. Apa yang tampak seperti porsi kecil sebenarnya adalah lonjakan besar bagi kadar gula darah dan insulin Anda. Dan jika itu belum cukup, sebagian besar buah kering yang dibeli di toko diperlakukan dengan pengawet seperti sulfit yang diketahui memicu peradangan, masalah pencernaan, dan stres vaskular, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Setelah usia 60 tahun, kemampuan tubuh Anda untuk menangani gula berkurang secara signifikan. Respons insulin Anda melemah, pembuluh darah Anda kehilangan fleksibilitas, dan prostat Anda menjadi lebih sensitif terhadap sinyal peradangan. Segenggam buah kering itu dapat diam-diam menciptakan badai efek.
Glukosa yang lebih tinggi, tidur yang terganggu, berkurangnya aliran darah ke area-area kritis, dan perasaan umum kelelahan atau kelesuan yang sulit dipastikan penyebabnya. Dan karena rasanya seperti pilihan yang sehat, Anda tidak curiga itu adalah bagian dari masalah. Ketika saya meminta Pak Tono untuk menghapus buah kering dari rutinitas malamnya, dia skeptis pada awalnya, tetapi dalam seminggu energinya di pagi hari kembali. Dia tidak bangun sesering itu untuk buang air kecil. Dan meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, senyum di wajah Ibu Marni selama kunjungan tindak lanjut mengatakan lebih dari kata-kata yang pernah bisa diucapkan. Kebenarannya adalah saya melihat pola ini terlalu sering. Lansia yang melakukan yang terbaik mencoba membuat pilihan sehat hanya untuk disesatkan oleh saran usang atau label yang menyesatkan. Buah-buahan kering yang dulunya tampak seperti permen alami menjadi ranjau darat metabolisme di kemudian hari. Anda berhak tahu bahwa Anda berhak merasa kuat, berpikiran jernih, dan terhubung di setiap musim hidup Anda. Tapi inilah kabar baiknya. Begitu Anda membersihkan 4 buah berbahaya ini, ada ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Buah-buahan yang tidak hanya terasa enak tetapi secara aktif membantu tubuh Anda menyembuhkan diri. Mereka mendukung sirkulasi Anda, melindungi hormon Anda, memberi bahan bakar pada otak Anda, dan bahkan meningkatkan kinerja Anda di balik pintu tertutup. Dan sekarang saya ingin menunjukkan kepada Anda 4 buah yang saya rekomendasikan untuk dimakan setiap lansia. Buah-buahan yang dapat membantu Anda merasa hidup kembali. Mari kita lihat lebih dekat. Pertama, blueberry. Peningkat sirkulasi alami. Belum lama ini saya senang bekerja dengan Pak Gunawan, seorang mantan pengemudi truk berusia 68 tahun yang baru saja pensiun. Dia datang ke kantor saya merasa kalah. Dia memberitahu saya, "Dok, saya tidak berharap menjadi 25 tahun lagi, tetapi saya hanya ingin merasa seperti diri saya sendiri." Dia rindu merasa tajam. Dia rindu bangun dengan energi. Dia merindukan kepercayaan diri yang tenang yang datang dari mengetahui tubuhnya akan merespon seperti dulu, baik saat jalan pagi atau selama malam yang tenang bersama istrinya. Kami meninjau kebiasaannya dan saya perhatikan pilihan buahnya terbatas. Dia telah menghentikan hal-hal buruk. Tidak ada lagi buah kering, tidak ada smoothie pisang, tetapi dia tidak menggantinya dengan apapun yang secara aktif mendukung kebutuhan tubuhnya. Saat itulah saya memperkenalkannya pada salah satu buah favorit saya untuk pria dan wanita di atas 60 tahun, blueberry. Blueberry mungkin kecil tetapi mereka kuat, terutama untuk orang dewasa yang lebih tua. Mereka dikemas dengan antosianin, senyawa antioksidan biru tua yang telah terbukti secara klinis meningkatkan fungsi pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan mengurangi peradangan pada tingkat sel. Apa artinya itu dalam istilah nyata adalah ini aliran darah yang lebih baik ke jantung Anda, otak Anda, dan ya ke bagian tubuh Anda yang bertanggung jawab atas keintiman dan koneksi. Setelah usia 60 tahun, aliran darah adalah segalanya. Itu adalah kunci energi, ingatan, keseimbangan, dan kesehatan seksual. Dan keindahan blueberry adalah bahwa mereka tidak memicu lonjakan gula darah Anda seperti banyak buah lainnya. Mereka rendah pada indeks glikemik, mudah bagi sistem Anda, namun mereka memberikan pukulan nutrisi yang kuat, vitamin C, vitamin K, dan bahkan mangan yang mendukung tulang yang sehat dan produksi hormon. Ketika Pak Gunawan mulai makan setengah cangkir blueberry setiap pagi, hanya segenggam sederhana dalam oatmeal-nya, atau diaduk ke dalam yogurt tawar, dia merasakan pergeseran dalam minggu pertama. Pikirannya terasa lebih jernih. Energinya tidak jatuh di sore hari. Dan dalam 2 minggu dia memberitahu saya dengan seringai bahwa kepercayaan dirinya kembali, bukan hanya secara mental, tetapi juga secara fisik. Ada percikan di matanya lagi, jenis yang belum pernah saya lihat ketika dia pertama kali masuk ke kantor saya. Anda tidak perlu makan segunung blueberry. Faktanya dengan blueberry sedikit saja sudah sangat bermanfaat. Baik segar atau beku, mereka mempertahankan manfaatnya dan mereka sangat mudah ditambahkan ke rutinitas pagi Anda. Dan bagian terbaiknya, mereka membantu membalikkan kerusakan yang mungkin disebabkan oleh sirkulasi yang buruk selama bertahun-tahun. Mereka tidak hanya menghentikan penurunan, mereka membantu membangun kembali kekuatan di tempat yang paling penting. Jadi jika Anda mencari buah yang diam-diam mendukung jantung Anda, menajamkan pikiran Anda, dan membantu memulihkan keintiman dari dalam keluar, blueberry harus berada di urutan teratas daftar Anda. Tetapi kita tidak berhenti di situ. Karena buah berikutnya itu adalah salah satu yang mungkin sudah Anda makan seumur hidup Anda. Tetapi apa yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa kekuatan rahasianya tidak terletak pada rasa manisnya tetapi pada kulitnya. Dan di dalam kulit itu ada sesuatu yang benar-benar bisa menggosok arteri Anda hingga bersih. Mari kita bicarakan. Kedua, apel. Perisai serat yang membersihkan arteri Anda. Ada sesuatu yang menenangkan tentang sebuah apel. Mungkin suara renyah saat Anda menggigitnya. Mungkin kenangan yang dibawanya. Sore hari yang santai, bekal makan siang, masa-masa sederhana. Tetapi bagi orang di atas 60 tahun, apel bukan hanya camilan nostalgia.
Itu adalah salah satu alat paling kuat yang dapat Anda gunakan untuk melindungi jantung Anda, mendukung pencernaan Anda, dan bahkan memulihkan sirkulasi Anda. Namun kebanyakan orang mengabaikannya. Saya ingat Ibu Evi, seorang pensiunan perawat berusia 71 tahun yang datang menemui saya karena dia lelah mengandalkan obat pencahar dan antasida. Dia makan bersih, menghindari gula, berolahraga dengan lembut, tetapi masih merasa kembung, lamban, dan tidak seimbang. Ketika saya bertanya apakah dia pernah makan apel, dia terkekeh. Oh, dulu sering, katanya, tapi sekarang saya tidak memikirkannya. Saya memintanya untuk membawanya kembali ke menu hariannya. Satu apel ukuran sedang setiap hari. Bukan dalam pie, bukan dalam jus, bukan dalam saus apel, hanya buah utuh, kulit, dan semuanya. Dan kulit itu, omong-omong, adalah tempat banyak keajaiban hidup. Apel mengandung jenis serat larut unik yang disebut pektin yang mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan Anda dan membantu membawanya keluar dari tubuh Anda. Seiring waktu ini dapat membantu menurunkan kolesterol jahat LDL, membersihkan arteri Anda, dan mengurangi risiko penyakit jantung Anda, semua tanpa obat. Bagi pria ini juga dapat mengurangi tekanan pada prostat. Dan bagi wanita ini dapat mendukung keseimbangan estrogen dan kesehatan usus yang lebih baik. Kulit apel kaya akan quercetin, antioksidan kuat yang melindungi lapisan pembuluh darah Anda dan menurunkan peradangan. Ini sangat penting setelah usia 60 tahun ketika sistem peredaran darah Anda menjadi lebih sensitif terhadap stres, gula, dan kerusakan oksidatif. Quercetin juga berperan dalam meningkatkan daya tahan dan menurunkan tekanan darah. Keduanya merupakan faktor penting untuk menjaga keintiman dan kekuatan fisik di kemudian hari. Hanya setelah 2 minggu menambahkan satu apel ke harinya, Ibu Evi merasakan perubahan. Pencernaannya menjadi lancar, kembungnya mereda, dan dia memberitahu saya bahwa dia merasa lebih ringan secara fisik dan emosional. Apa yang paling mengejutkannya bukan hanya kelegaannya, tetapi betapa sederhananya solusinya. Buah yang pernah dianggap remeh sekarang membantunya merasa seperti dirinya sendiri lagi. Apel juga sangat serbaguna. Anda bisa mengirisnya ke dalam salad, memanggangnya dengan kayu manis untuk camilan hangat, atau menikmatinya begitu saja. Tetapi tidak peduli bagaimana Anda menyiapkannya, jangan mengupasnya. Itu seperti membuang bagian paling protektif dari buah tersebut. Kulit adalah tempat kekuatan penyembuhan yang sebenarnya berada. Jika Anda mencari sesuatu yang sederhana, terjangkau, dan sangat efektif, apel yang rendah hati layak mendapatkan perhatian Anda. Ini mendukung usus, jantung, hormon, dan pembuluh darah Anda semua dalam satu gigitan yang indah. Tetapi sekarang mari kita melangkah lebih dalam karena buah berikutnya sama sekali tidak manis. Faktanya teksturnya lembut, kaya rasa, dan penuh lemak. Namun buah tunggal ini mungkin merupakan sekutu paling kuat yang dimiliki tubuh Anda untuk membangun kembali testosteron, menenangkan peradangan, dan memulihkan kekuatan Anda dari dalam keluar. Mari kita bicarakan selanjutnya. Ketiga, alpukat. Lemak sehat yang memberi makan jantung dan hormon Anda. Beberapa bulan yang lalu saya melakukan percakapan panjang dengan Pak Cahyo, seorang mantan mekanik berusia 73 tahun yang menghabiskan hidupnya membangun mesin, bukan salad. Dia skeptis terhadap apapun yang diberi label makanan super. Dia memutar matanya ketika saya menyarankan kami berbicara tentang alpukat. Bukankah itu hanya untuk anak muda dan orang gila kesehatan, tanyanya sambil menyeringai. Tetapi dia datang kepada saya karena suatu alasan. Energinya turun, libidonya hampir menghilang, dan tekanan darahnya merangkak naik meskipun sudah minum obat. Dia tidak ingin lebih banyak pil. Dia menginginkan solusi nyata, sesuatu yang bisa dipahami tubuhnya. Jadi saya memintanya untuk mempercayai saya dan mencoba menambahkan setengah alpukat sehari ke dalam rutinitasnya. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari adalah bahwa alpukat secara teknis adalah buah, tetapi tidak seperti buah manis. Mereka rendah gula dan sangat kaya akan lemak tak jenuh, tunggal yang sehat. Ini adalah lemak yang tidak menyumbat arteri Anda, mereka justru membersihkannya. Mereka membantu menurunkan kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, dan mengurangi jenis peradangan diam yang sering merayap masuk seiring bertambahnya usia dan perlahan mengikis sirkulasi, kesehatan prostat, dan keseimbangan hormon. Tetapi itu baru permulaan. Alpukat juga dikemas dengan magnesium, kalium, vitamin K, folat, dan vitamin B, koktail nutrisi yang secara langsung mendukung produksi testosteron, fungsi kardiovaskular, dan bahkan pengaturan suasana hati. Itu berarti detak jantung yang lebih kuat, aliran darah yang lebih stabil, dan tubuh yang lebih siap merespons ketika keintiman memanggil. Ketika Pak Cahyo mulai makan alpukat secara teratur, tidak lama kemudian kekakuannya di pagi hari mulai mereda. Bacaan tekanan darahnya terlihat lebih baik dalam 3 minggu, dan istrinya yang diam-diam mengamati kemudian memberitahu saya bahwa dia melihat perbedaan dalam cara dia membawa dirinya. Dia tampak lebih ringan, lebih nyaman dengan kulitnya sendiri, katanya.
Dan dia benar. Itulah hal tentang lemak sehat. Mereka tidak hanya memberi makan tubuh Anda, mereka memulihkan fondasi Anda. Setelah usia 60 tahun tubuh Anda menjadi lebih sensitif terhadap kualitas bahan bakar Anda, gula dan pati memicu lonjakan lalu menjatuhkan Anda. Tetapi lemak seperti yang ada dalam alpukat memberikan energi yang stabil dan tahan lama yang mendukung keseimbangan hormon kejernihan otak dan bahkan kenyamanan sendi. Alpukat juga membantu Anda menyerap vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin D dan vitamin E. Keduanya sangat penting untuk kulit yang menua, kekuatan kekebalan tubuh dan ya kesehatan seksual. Tanpa lemak sehat yang cukup dalam diet Anda, vitamin-vitamin ini tidak dapat melakukan tugasnya. Dan alpukat memberikan lemak itu dalam bentuk yang paling alami dan mudah diserap. Pak Cahyo sekarang mengiris alpukatnya di atas telur atau hanya memakannya dengan sedikit garam laut dan sendok, bukan dengan susu kental manis seperti kebiasaan umum. Itu sederhana, memuaskan dan kuat. Dan dia bersumpah itu adalah salah satu perubahan terbaik yang dia buat. Sekarang sementara alpukat mendukung kekuatan dan produksi hormon, ada satu buah terakhir yang ingin saya ceritakan kepada Anda yang bekerja diam-diam di belakang layar. Ini tidak mencolok. Ini tidak menjadi berita utama, tetapi ia memegang enzim rahasia yang membantu memecah racun dan protein peradangan yang sering menumpuk di usus prostat dan sendi Anda seiring bertambahnya usia. Dan bagi banyak pasien saya itu adalah kunci pencernaan yang lebih lancar, malam yang lebih tenang dan kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Mari kita selami selanjutnya. Keempat, pepaya. Pahlawan pencernaan yang mengurangi peradangan. Beberapa alat penyembuhan paling kuat dalam hidup adalah yang paling tenang yang kita abaikan karena mereka tidak berteriak meminta perhatian. Begitulah perasaan saya tentang pepaya. Ini bukan buah paling mencolok di toko swalayan. Ini tidak mendapatkan sorotan seperti buah beri atau tren kesehatan seperti alpukat, tetapi ketika berbicara tentang penyembuhan dari dalam keluar, terutama setelah usia 60 tahun, pepaya mungkin menjadi salah satu juara yang paling diremehkan dari semuanya. Saya memikirkan Pak Farid, seorang veteran berusia 69 tahun yang datang kepada saya mengeluh tentang kembung pencernaan yang lamban dan ketidaknyamanan kronis di perut bagian bawahnya. Dia lelah, merasa berat. Dia frustrasi dengan pil-pil yang menjanjikan tetapi tidak memberi kelegaan. Dan yang paling penting, dia merasa terputus dari tubuhnya, seolah-olah tubuhnya tidak lagi bekerja dengannya tetapi melawannya. Dia bertanya kepada saya, "Dok, apakah ini yang terjadi setelah 60 tahun Anda merasa penuh berkabut dan datar sepanjang waktu?" Saya katakan padanya, tidak harus seperti itu. Pepaya mengandung enzim alami yang disebut papain yang dengan lembut mendukung kemampuan tubuh Anda untuk memecah protein, mengurangi peradangan dan memindahkan makanan melalui sistem pencernaan Anda secara lebih efisien. Bagi para lansia itu berarti lebih sedikit kembung, lebih sedikit episode gangguan pencernaan dan usus yang jauh lebih tenang secara keseluruhan. Dan ketika usus Anda tenang, segalanya mulai berfungsi lebih baik, tidur Anda, energi Anda, bahkan kemampuan Anda untuk menyerap nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh Anda agar tetap kuat. Tetapi ini bukan hanya tentang pencernaan. Pepaya juga kaya akan beta-karoten, vitamin C dan flavonoid yang bekerja sama untuk melawan peradangan di seluruh tubuh. Itu termasuk area yang sering terpengaruh oleh penuaan seperti prostat, sendi, dan pembuluh darah. Ini bukan perubahan yang dangkal. Ini fundamental. Ketika peradangan turun, sirkulasi membaik. Ketika sirkulasi membaik, vitalitas kembali. Sesederhana itu. Pak Farid setuju untuk mencoba menambahkan mangkuk kecil pepaya segar ke sarapannya setiap pagi. Hanya segenggam daging oranye matang dengan perasan jeruk nipis. Setelah minggu pertama kembungnya mulai mereda. Pada akhir minggu kedua dia memperhatikan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Dia tidak bangun untuk buang air kecil sesering itu di malam hari. Pencernaannya terasa lebih ringan. Energinya tetap stabil dan ketidaknyamanan diam yang mengikutinya selama bertahun-tahun akhirnya mulai memudar ke latar belakang. Apa yang paling menggerakkan saya adalah apa yang dia katakan selama kunjungan tindak lanjut kami. Saya tidak menyadari betapa buruknya perasaan saya sampai saya mulai merasa lebih baik. Itulah kekuatan buah yang tepat pada waktu yang tepat dalam hidup. Pepaya mudah dicerna, lembut pada sistem dan sangat memulihkan dengan cara yang dibutuhkan banyak lansia, tetapi bahkan tidak menyadari bahwa mereka kehilangannya. Itu tidak perlu eksotis atau mahal, cukup konsisten. Satu porsi kecil setiap hari dapat membantu mengatur ulang keseimbangan internal Anda dan membantu Anda merasa bersih, ringan dan lebih memegang kendali atas tubuh Anda lagi. Sekarang setelah kita menjelajahi 4 buah yang harus Anda rangkul setelah usia 60 tahun, ada satu bagian terakhir yang ingin saya berikan kepada Anda, peta jalan praktis. Karena mengetahui buah mana yang harus dimakan hanyalah permulaan. Apa yang benar-benar mengubah kesehatan Anda adalah bagaimana Anda membangunnya ke dalam rutinitas Anda.
Jadi mari kita jalani rencana langkah demi langkah sederhana yang dapat Anda mulai minggu ini dan mulai rasakan perbedaannya sendiri. Kesimpulan, jika ada satu hal yang saya pelajari setelah 3 dekade merawat orang dewasa yang lebih tua itu adalah ini: tubuh Anda berbicara kepada Anda setiap hari. Terkadang ia berbisik melalui kelelahan atau kurang tidur. Terkadang ia berteriak melalui nyeri sendi, dorongan rendah, atau perasaan tenggelam di perut Anda yang mengatakan, "Saya tidak merasa seperti diri saya lagi." Tetapi, keindahan penuaan bukanlah dalam mengabaikan pesan-pesan itu. Itu ada dalam belajar mendengarkan mereka dengan lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak kasih sayang, dan lebih banyak niat. Kita telah berbicara tentang 4 buah yang benar-benar harus Anda sambut ke dalam hidup Anda setelah usia 60 tahun. Blueberry dengan kekuatan biru tua mereka bekerja seperti obat sirkulasi alam sendiri, diam-diam memulihkan aliran darah, kejernihan, dan kekuatan. Apel sederhana dan akrab namun kaya serat dan antioksidan, penyembuh yang membersihkan arteri Anda dan menenangkan pencernaan Anda. Alpukat lembut dan kaya diisi dengan lemak yang didambakan hormon dan jantung Anda, memberi tubuh Anda bahan bakar yang dibutuhkannya untuk membangun kembali dari dalam. Dan pepaya lembut namun kuat meredakan pencernaan Anda, mengurangi peradangan dan memulihkan kedamaian pada usus dan prostat Anda yang mungkin belum dirasakan banyak orang selama bertahun-tahun. Masing-masing buah ini memainkan peran yang berbeda, tetapi bersama-sama mereka mendukung fondasi yang membuat Anda merasa kuat. Sirkulasi, keseimbangan hormon, pencernaan, energi, dan koneksi emosional. Saya telah melihat perubahan ini secara langsung. Saya telah menyaksikan mata yang lelah menyala lagi. Saya telah mendengarkan pasien mengatakan hal-hal seperti "saya merasa hadir lagi," atau "saya tidak tahu makanan bisa melakukan ini." Dan itulah yang saya ingin Anda ambil dari ini. Anda tidak rusak. Anda tidak terlalu tua. Anda belum melewati titik perubahan. Anda hanya berada di babak baru kehidupan. Dan itu meminta pilihan baru. Pilihan kecil, sederhana, kuat. Anda tidak perlu merombak seluruh diet Anda dalam semalam. Anda tidak perlu menghitung kalori atau takut pada setiap label bahan. Anda hanya perlu memulai dari tempat Anda berada dengan apa yang ada di piring Anda hari ini. Mulailah dengan menyingkirkan 4 buah yang diam-diam bekerja melawan tubuh Anda: jeruk, grapefruit, ceri manis, olahan pisang berlebih, dan buah kering. Kemudian dengan lembut sambutlah 4 yang akan bekerja dengan Anda: blueberry, apel, alpukat, dan pepaya. Pergeseran kecil itu dapat menciptakan efek riak bukan hanya dalam bagaimana perasaan Anda secara fisik, tetapi dalam bagaimana Anda membawa diri Anda, bagaimana Anda terhubung dengan orang yang dicintai, dan bagaimana Anda muncul dalam hidup Anda sendiri. Salah satu pasien saya, seorang pria berusia 76 tahun bernama Pak Wahyu, pernah memberitahu saya, "Dok, saya pikir penuaan berarti menyusut otot, menyusut energi, menyusut kepercayaan diri, menyusut. Tetapi setelah saya membuat beberapa perubahan ini, saya mulai berkembang lagi dengan cara terbaik." Dan itulah sebenarnya inti dari semua ini. Mengklaim kembali ruang dalam hidup Anda sendiri. Mengklaim kembali vitalitas yang tidak pernah benar-benar pergi. Itu hanya membutuhkan bahan bakar yang tepat untuk kembali. Jadi saat Anda menuju hari esok, tanyakan pada diri sendiri, apa satu pilihan kecil yang bisa saya buat hari ini yang menghormati tubuh saya, masa depan saya, dan kehidupan yang masih ingin saya jalani? Mulailah dengan apa yang ada di mangkuk buah Anda. Itu mungkin saja menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Jika pesan ini selaras dengan Anda, bahkan hanya satu bagian darinya, tolong luangkan waktu sejenak untuk mengklik tombol suka. Itu membantu lebih banyak senior seperti Anda menemukan solusi nyata dan alami yang membuat perbedaan. Dan jika Anda mengenal seseorang di usia 60-an, 70-an, atau lebih yang bisa mendapat manfaat dari video ini, tolong bagikan dengan mereka. Anda tidak pernah tahu hidup siapa yang mungkin Anda ubah dengan penerusan sederhana. Saya juga ingin mendengar dari Anda. Di kolom komentar beritahu saya buah apa yang akan Anda tambahkan atau hapus mulai hari ini. Cerita Anda mungkin menginspirasi orang lain untuk mengambil langkah pertama mereka menuju kesehatan yang lebih baik. Jika Anda ingin mendukung saluran hidup bahagia di masa tua dan membantu kami terus membuat konten kesehatan yang memberdayakan bagi para lansia, pertimbangkan untuk memberikan dukungan atau donasi. Setiap pemberian besar atau kecil membantu menjaga pesan ini tetap hidup dan berkembang. Terima kasih telah menghabiskan waktu ini bersama saya, Dr. Siti Nurhayati. Kesehatan Anda, energi Anda, dan masa depan Anda layak dilindungi, dan saya merasa terhormat menjadi bagian dari perjalanan Anda. Tetap kuat, tetap penasaran, dan sampai jumpa di video berikutnya.